Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak masih berpikir komputasional. Kali ini kita akan membahas tentang pengurutan atau sorting. Pengurutan atau penyortiran merupakan proses mengatur objek atau data berdasarkan kriteria tertentu, baik itu secara menaik ataupun menurun. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ini tidak asing dan terasa sangat mendasar meskipun seringkali kita lakukan tanpa sadar. Contohnya, ketika kita menyusun buku di rak berdasarkan abjad judul atau penulis, mengatur barang belanjaan di lemari es berdasarkan jenis atau tanggal kadaluarsa, hingga kegiatan memilih pakaian yang akan dipakai dengan mengurutkannya berdasarkan warna atau kegunaan. Proses pengurutan membantu kita dalam membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih terorganisir, memudahkan pencarian dan akses terhadap barang atau informasi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan usaha dalam melakukan berbagai tugas. Melalui pengurutan, kita dapat mengurangi kekacauan, menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menyimpan atau mengakses barang dan informasi, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Dalam bidang informatika, teknik pengurutan atau sorting merupakan salah satu aspek fundamental yang memungkinkan data disusun dalam urutan tertentu seperti urutan numerik atau leksikografis. Berikut ini adalah beberapa algoritma pengurutan yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah bubble sort. Merupakan metode pengurutan yang paling sederhana di mana elemen-elemen data dibandingkan secara berpasangan dan ditukar posisinya jika tidak dalam urutan yang benar. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar. Walaupun mudah dipahami, bubble sort tidak efisien untuk dataset yang besar. Yang kedua, selection sort. Algoritma ini membagi data menjadi dua bagian yang sudah terurut dan yang belum terurut. Pada setiap langkah, algoritma mencari elemen terkecil atau terbesar tergantung urutan yang diinginkan dari bagian yang belum terurut dan memindahkannya ke bagian yang sudah terurut. Seperti bubble sort, selection sort juga kurang efisien untuk dataset besar. Yang ketiga adalah insertion sort. Memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, di mana algoritma ini mengambil satu elemen dari bagian data yang belum terurut dan menempatkannya pada posisi yang tepat di bagian yang sudah terurut. Algoritma ini efektif untuk dataset yang kecil atau hampir terurut, tetapi efisiensinya menurun untuk dataset yang besar. Yang keempat, merge sort. Sebuah algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide and conquer dengan membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengurutkan masing-masing bagian tersebut, dan kemudian menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan yang terurut. Merge sort sangat efisien untuk dataset yang besar. Yang kelima, quick sort. Juga menggunakan pendekatan divide and conquer dan salah satu algoritma pengurutan yang paling cepat dan efisien. Quick sort memilih sebuah pivot, kemudian mengelompokkan elemen-elemen lain ke dalam dua subarray, elemen yang lebih kecil dari pivot dan yang lebih besar dari pivot untuk kemudian diurutkan secara rekursif. Yang keenam, heap sort. Algoritma ini menggunakan struktur data heap untuk mengurutkan elemen. Ia mengatur elemen dalam bentuk heap, kemudian menghapus elemen dari puncak heap yang merupakan elemen terbesar atau terkecil dan memperbaharui heap. Proses ini diulang hingga semua elemen terurut. Yang ketujuh, radix sort. Berbeda dengan algoritma pengurutan lain yang berbasis perbandingan, radix sort mengurutkan data berdasarkan digit individu yang dimulai dari digit yang paling kanan atau LSB atau yang paling kiri atau MSB. Algoritma ini sangat efektif untuk mengurutkan data berupa angka atau string.
Setiap algoritma pengurutan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang membuatnya lebih cocok untuk situasi atau jenis data tertentu. Memahami karakteristik dan cara kerja masing-masing algoritma penting untuk memilih strategi pengurutan yang paling efektif. Oleh karena itu, pada video kali ini kita hanya akan membahas bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan berulang kali melewati daftar yang akan diurutkan, membandingkan setiap pasangan elemen bersebelahan, dan menukarnya jika mereka dalam urutan yang salah. Proses ini diulang dari awal hingga tidak ada lagi tukar-menukar yang diperlukan, yang menandakan bahwa daftar sudah terurut. Ilustrasinya bisa diibaratkan seperti gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan air. Elemen-elemen dengan nilai lebih kecil secara bertahap mengapung ke atas daftar atau ke awal daftar jika kita mengurutkan dalam urutan menaik sepanjang iterasi. Dalam tahap pertama, elemen pertama dibandingkan dengan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar untuk pengurutan menaik, maka kedua elemen tersebut ditukar. Proses ini berlanjut ke pasangan elemen berikutnya hingga elemen terakhir dari daftar, sehingga elemen dengan nilai terbesar akan berada di posisi terakhir. Dalam iterasi berikutnya, proses serupa dilakukan lagi, tetapi kali ini sampai elemen kedua terakhir karena elemen terakhir sudah di posisi yang tepat. Proses ini berulang dengan setiap kali jumlah perbandingan berkurang 1 sampai tidak ada lagi tukar-menukar yang diperlukan, menandakan daftar sudah terurut. Meskipun mudah dipahami dan diimplementasikan, algoritma bubble sort tidak efisien untuk daftar yang besar. Selection sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang sederhana di mana prosesnya melibatkan pencarian elemen minimum dari suatu bagian array untuk menempatkannya pada posisi yang benar. Prosesnya dilakukan berulang kali untuk setiap elemen dalam array hingga seluruh array terurut. Berikut adalah ilustrasi proses selection sort. Yang pertama, inisialisasi, yaitu mulai dengan indeks pertama array sebagai indeks minimum. Yang kedua, pencarian minimum. Lakukan pencarian elemen minimum di dalam array yang belum terurut. Yang ketiga, penukaran. Tukar elemen minimum yang ditemukan dengan elemen pada posisi awal dari array yang belum terurut. Selanjutnya, iterasi. Pindahkan indeks awal ke posisi selanjutnya dalam array dan ulangi proses dari langkah kedua hingga array sepenuhnya terurut. Proses insertion sort adalah sebuah teknik pengurutan dalam ilmu komputer yang bekerja dengan cara mengambil elemen dari lari dan menyisipkannya ke posisi yang tepat dalam bagian lari yang sudah diurutkan. Bayangkan proses ini seperti mengurutkan kartu dalam tangan. Anda mulai dengan satu kartu, menganggapnya sudah diurutkan. Kemudian Anda mengambil kartu berikutnya dan membandingkannya dengan kartu yang sudah di tangan, lalu menyisipkannya pada posisi yang membuat urutan menjadi benar. Proses ini diulang untuk setiap kartu atau setiap elemen dalam lari sampai semua kartu atau elemen terurut dengan benar. Dalam implementasinya, Anda memulai dengan menganggap elemen pertama lari sebagai bagian yang sudah diurutkan. Untuk setiap elemen berikutnya, Anda mencari posisi yang tepat dalam bagian yang sudah diurutkan dengan membandingkannya secara berurutan mulai dari elemen terakhir dan bagian yang sudah diurutkan. Jika elemen yang sedang diperiksa lebih kecil dari elemen yang dibandingkan, elemen tersebut digeser ke kanan. Proses ini berlanjut sampai posisi yang tepat untuk elemen yang sedang diperiksa ditemukan. Elemen tersebut kemudian disisipkan pada posisi ini. Proses ini berulang sampai semua elemen dalam lari diurutkan. Ilustrasi ini menggambarkan cara kerja yang sederhana namun efektif dalam kasus-kasus tertentu, khususnya ketika lari yang akan diurutkan adalah lari dengan jumlah elemen yang tidak terlalu banyak atau lari yang sudah hampir diurutkan. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.